Sudah terlihat, Baraya? Pak Khairul, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Kak. Ya, kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan lean safety. Nah, cara bacanya lean safety. Jadi lean itu dalam bahasa Inggris artinya kurus. Kurus, ramping. Nah, jadi lean safety tapi dalam bahasa lugas berarti bukan keselamatan kerja yang kurus, tetapi itu yang efisien. Jadi gitu ya. Kalau kita lihat padanan katanya dalam bahasa Inggris itu artinya kurus atau ramping. Jadi itu ngikuti ke bentuk atau body orang. Jadi kalau kita melihat body orang yang ramping itu kita namakan lean. Nah, dalam 1,5 jam ke depan kita akan coba ngobrol terkait dengan pengertian, latar belakang dan perkembangan lean, kemudian dasar-dasar, dilanjutkan dengan tools, kemudian kita hubungkan dengan hierarki pengendalian risiko, kemudian kita coba bahas manfaat, dan terakhir kita coba tanya jawab ya terkait dengan lean. Nah, saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, om-om nih ya, om-om. Coba kita kemukakan pendapat kita lah terkait foto yang ada di depan bapak-bapak ini. Coba kira-kira nih, siapa yang mau berkenan memberikan pendapatnya? Coba, ini kita brainstorming dulu nih. Saya, Pak. Mangga, Pak. Housekeeping. Jadi yang pertama, apa yang salah dengan kondisi di samping ini, Pak? Yang di hadapan Bapak ini apa yang salah Housekeeping, kira-kira? Pak. Housekeepingnya kurang bagus. 5R atau 5S-nya. Bagus. Nah, kemudian yang kedua, apa lagi? Itu Pencahayaan cukup, Pak? Pencahayaan? Nah, pencahayaannya lingkungan kerja, Pak. Itu kurang tuh, Pak. Lingkungan Oke. kerjanya. Ada lagi yang lain kira-kira silahkan diamati. Kita untuk orang ini IHS itu harus apar rajin. itu, Pak. Untuk apar itu juga tuh. Apar, oke. Ya. Apalagi, Pak? Kita ngelihat kondisi yang salah nih, Pak. Pertanyaannya. Apa yang salah dengan kondisi di samping? Artinya gambar yang ada di depan Bapak itu apa yang kira-kira menurut Bapak, Mbak selaku QHSE nih, gambar ini? Sesuai standar kayaknya, Pak. Intinya sih, Pak. Itu. Iya. Kira-kira, Pak, yang salah-salah itu memengaruhi K3 nggak, Pak? Wah, sangat itu, Pak. Itu kurang. Sangat ya? Iya, betul. Nah, kalau memengaruhi K3, gimana Pak caranya supaya aman? Ikuti regulasi dan standar, Pak. Ikuti regulasi. Terkait gambar yang ada di depan Bapak, apa yang harus dilakuin, Pak? Terhadap kondisi yang tadi Bapak bilang salah lah, ini pencahayaan, kira-kira apa yang harus dilakuin? Iya. Pertama, housekeeping-nya itu juga itu ya, housekeeping pencahayaannya berapa lux gitu ya kalau nggak salah. Betul. Kemudian aparnya, kemudian kelistrikannya sesuai puil apa tidak, itu Pak. Ya. Terus kemudian itu dari lantai juga bisa mengundang apa sih namanya terpleset atau apalah istilahnya itu Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain selain Pak Jumadan? Oh, menghalangi jalan, Pak. Kayaknya jalannya terhalang. Menghalangi jalan. Jadi apa yang salah dengan kondisi samping? Banyak peralatan yang tidak seharusnya ada di situ. Sehingga fungsi jalan menjadi terhambat. Tempat kerja menjadi sempit. Jadi begitu. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar aman? Singkirkan. Kan begitu ya Pak ya, Pak Jumadan ya? Singkirkan barang-barang yang tidak perlu ya. Iya, Pak, betul. 5S. Penerangan yang kurang, perbaiki atau tambah. Kan begitu ya? Itu Ya, aparnya kira-kira memenuhi regulasi enggak? Tanda dan simbolnya itu? Sesuai kaidah. Pak, nggak sesuai Pak. Indonesia. Nggak sesuai, itu tandanya itu nggak seperti itu. Apar itu dia kalau nggak salah bentuknya kayak segitiga gitu kalau salah. Segitiga, betul. Kalau bisa segitiganya berbentuk 3 dimensi, Pak. Jadi dari arah sini sama dari arah sana itu bisa terlihat. Jadi bentuknya bisa seperti segitiga yang kita gantungkan di atas apar.
gitu ya standarnya. Jadi kemudian Pak, aparnya juga tuh kemungkinan ada tumpukan barang di bawah, kan dilarang tumpukan barang di bawah. betul Bapak, betul. Jadi bagaimana caranya agar aman Pak? Singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Begitu ya Pak ya? Nah, jadi kita cobalah yang tadi itu gambarnya, kondisinya, kita coba ganti kondisinya seperti kondisi yang sekarang tampak di gambar kedua. Jadi tempat kondisi kerja yang bersih, tertata rapi, terurus. Nah, ini terurus, Pak. Serta memenuhi standar peraturan dan norma akan membuat tempat kerja kita menjadi aman, nyaman, dan sehat. Kan sangat berbeda tuh fotonya antara yang tadi dengan yang sekarang. Itu sangat berbeda ya. Tadi terlihat sangat kumuh. Orang mau lewat menuju ini, menuju apa? Mungkin ini peralatan apa misalkan kompresor atau apa, ini menjadi tidak lancar, terhalang. Kemudian area kerja yang tadinya kotor bisa berpotensi membuat orang terpeleset. Sekarang menjadi lebih bersih. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita camkan. Di depan apar, di depan panel tidak boleh ada benda-benda yang menghalangi. Bahasa OHSA-nya itu no obstacle in front of apar. Jadi nggak boleh tuh Pak, di depan apar itu terhalang benda-benda. Di depan panel terhalang benda-benda ya. Itu yang harus kita camkan. Itu brainstorming nomor 1. Nanti akan kita coba lagi. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini apa sih lean safety? Maaf ya Pak, bahasa Inggris biar kata Pak Ridwan agak keren katanya. Beliau ngajar nih di Akademi Keperawatan masalahnya. Jadi dalam bahasa sehari-hari, lean itu adalah metode untuk mengidentifikasi dan mengurangi. Nah, jadi ada 2, Pak. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi waste. Waste dalam proses. Waste dalam proses itu diartikan sebagai proses yang tidak mempunyai nilai tambah terhadap proses inti. Jadi artinya mengurangi kemubaziran. Jadi kita akan hilangkan banyak proses atau proses-proses yang tidak ada nilai tambah, yang tidak ada kaitannya dengan proses inti yang ada di tempat kerja kita. Itulah yang dikatakan lean. Terkait dengan lean safety, kita hubungkan dengan safety-nya. Jadi sebagai bagian untuk memitigasi resiko di tempat kerja untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi awalnya itu sebenarnya ini untuk memperlancar proses produksi pada manufacturing, Pak. Jadi kita kenal, kebetulan saya alhamdulillah dulu tahun 1998 sampai 2004 berkesempatan belajar banyak di Astra Internasional. Jadi saya masuk kerja dulu pertama kali itu di anak perusahaannya Astra di pabrik. Jadi tahun 98 itu saya sudah bekerja sebagai foreman di divisi EHS dulu itu 1998. Jadi teman-teman kita sudah ada yang ke Senayan ya kan ikut reformasi. Nah, saya sudah bekerja di pabrik waktu itu. Jadi lulus langsung kerja di pabrik. Itu pertama kali sebagai foreman, Pak. Nah, di tahun itu sebenarnya produksi tidak terlalu banyak. Tetapi kita sebagai EHS dapat belajar banyak terkait dengan sistem produksi yang ada di pabrik. Salah satunya adalah TPS. Jadi TPS itu Toyota Production System. Nah, Toyota itu menerapkan lean manufacturing, gitu ya. Jadi intinya pada proses manufaktur itu dihilangkan proses-proses yang mubazir, yang nggak ada hubungannya dengan proses inti. Semua peralatan didekatkan ke orang, ke mesin. Jadi tidak ada jarak atau jaraknya sangat dekat dengan orang dan dekat dengan mesin, sehingga tidak ada proses mengambil secara lama.
itu yang diterapkan di manufaktur. Jadi intinya di manufaktur itu Lean itu adalah mengurangi proses-proses yang mubazir. Nah, jadi Lean didefinisikan sebagai sebuah metode untuk menghilangkan waste. Waste didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi kata sederhananya adalah mubazir atau sia-sia. Nah, kaitannya dengan safety sebenarnya banyak ya. Jadi dalam safety itu yang kita nilai adalah resiko, identifikasi bahaya, dan resiko terkait dengan bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, yang di tempat kerja itu banyak resikonya. Tapi kita akan coba masuk dulu ke Lean. Lean itu menghilangkan proses yang mubazir atau yang sia-sia. Nah, dalam proses Lean, sudut pandang Lean, ada 7 hal yang termasuk hal yang sia-sia. Biasanya istilahnya dinamakan teamwork. Nah, ini dia teamwork, Pak. Transportasi, inventory, motion, waiting, over process, over production, dan defect. Dalam bahasa Jepang biasanya dikenal dengan 3M, yaitu muda, muri, dan murah. Jadi muda itu proses yang tidak bernilai tambah atau yang sia-sia tadi. Ini contohnya nih, paling gampang nih, orang mencoba mengisi ember yang bolong. Objektifnya adalah penuh, tetapi karena bolong menjadi tidak penuh-penuh, sehingga proses pengisian itu menjadi sia-sia. Kemudian muri itu overload. Nah, dalam K3 overload ini didefinisikan biasanya sangat mudah terkait dengan kerja mekanis atau kerja konvensional seperti mengangkat beban dan memindahkan barang. Ingat, dalam K3 selalu ada manual. Manual ini akan berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga standar. Misalkan, untuk pekerjaan manual handling, beban yang diperbolehkan untuk diangkat, manual handling berapa ya kira-kira ya? Berapa kilogram? Ada yang masih ingat? Nah, dalam proses industri, overload ini sangat mengganggu. Jadi, nanti kita akan membayangkan bahwa overload ini akan memperlambat pergerakan barang, sehingga proses yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk itu menjadi lama atau terhambat. Itulah arti dari overload. Kemudian yang ketiga adalah murah. Murah itu tidak seimbang. Lihat itu gambarnya ya, ilustrasinya itu adalah menggotong barang. Yang pertama itu kita lihat orangnya tidak sama tinggi, sehingga beban yang akan terdistribusi itu akan menjadi lebih besar ke arah orang yang pendek. Nah, itu yang dinamakan imbalan atau murah. Transportasi, Pak. Kalau di Lean itu transportasi kalau bisa diperpendek, sehingga tidak ada jarak lagi antara kita dengan benda-benda yang kita inginkan. Kemudian inventory. Jangan terlalu banyak menumpuk barang, karena apa akibatnya? Yang pertama adalah biaya. Yang kedua adalah, ingat, makin banyak materi atau barang yang kita simpan, makin sering pula kita harus mengecek atau melakukan inspeksi. Jadi inventory makin banyak, inventory makin luas, itu akan membuat banyak kemubaziran. Kemudian yang selanjutnya adalah motion, pergerakan. Kalau bisa, orang yang bekerja itu pergerakannya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu banyak bergerak. Kalau bisa, motionnya itu dipersingkat, ya. Kemudian proses menunggu. Nah, di Lean ini proses menunggu itu dicoba untuk dikurangi atau malah dihilangkan. Proses menunggu, ingat, proses menunggu itu adalah proses di mana barang atau produk harus melalui proses atau harus menunggu sebelum benda itu diproses kembali. Boleh jadi itu prosesnya berupa
finishing atau membuat barang itu berbentuk, forming. Kemudian selanjutnya adalah over proses. Ingat, tidak boleh ada yang prosesnya berlebihan. Kalau bisa sekali tekan, produknya sudah bisa langsung jadi. Itulah yang dimaksud dengan optimal proses. Kalau over proses, untuk membuat satu produk banyak melakukan proses-proses. Misal untuk membuat bentukan pintu mobil itu kalau bisa sekali press itu sudah terbentuk bentuk pintu mobil atau kap mesin misalkan ya. Jadi misalkan kita kalau membuka mesin kan kapnya itu harus kita buka. Nah, kapnya itu kalau kita di pabrik itu melalui mesin press. Jadi pressnya itu kalau bisa sekali press udah terbentuk. Kemudian overproduction. Overproduction itu biasanya dilakukan jika kita tidak mengetahui kebutuhan pelanggan, berapa jumlahnya, apa jenisnya, sehingga kita akan melakukan produksi yang berlebihan. Dan ini nanti akan berdampak pada inventory yang akan terlalu besar. Kemudian terakhir adalah defect. Defect itu adalah benda yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau yang tidak memenuhi persyaratan pelanggan. Jadi defect itu adalah semua benda yang sebenarnya secara quality control tidak memenuhi persyaratan. Ingat, dalam Lean sebenarnya ada tiga proses yang sangat harus kita ingat. Yang pertama, tidak membuat defect. Ingat, kita jangan membuat benda yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi jangan membuat defect. Yang kedua, jangan menerima defect. Jadi kalau kita udah tahu bendanya itu cacat atau gagal, kita jangan terima. Yang ketiga adalah kita jangan meneruskan defect. Udah tahu itu barang defect atau gagal, kita malah meneruskan ke bagian lain. Sehingga nanti muri dan murah akan terjadi di proses selanjutnya. Jadi itu ya, Teamwood. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira nih, dalam keseharian kita, Teamwood itu berupa apa saja nih? Coba kita pengen sharing nih. Sekarang dari mulai siapa yang mau share nih? Mas Budiman, apa Mas Joko, apa Pak Muhammad Patoni, silakan. Kira-kira di kehidupan kita sehari-hari yang mubazir nih atau sia-sia nih. Kira-kira apa nih? Pak. Assalamualaikum. Waktu. Ya, saya coba dulu, Pak. Ya, menunggu banyak nih yang sia-sia nih. Ya, muluk, Pak. Mau coba, Pak. Monggo, Pak. Silahkan. Ya, karena konsepnya kan kita ini dari sudut pandang safety, lalu juga kan yang barusan disebutkan itu lebih ke manufacturing, saya mencoba ngasih ide lah, mungkin dari sudut pandang saya pribadi ini sangat mungkin bisa salah atau debatable. Pertama, kalau saya belum bisa semua, saya barusan sedikit nulis aja. Kalau over proses, yang sudut pandang saya dari sudut pandang safety itu, contohnya adalah dalam prosedur kita terlalu banyak over proses rantai komando di mana harus tanda tangan orang safety, tanda tangan sehingga surat izin kerjanya lama turunnya, over proses. Sedangkan over production itu lebih ke kita kebanyakan formulir-formulir safety yang pada akhirnya bahasanya jadi menghambat pekerjaan intinya, seperti itu. Atau umpamakan dari sudut pandang kita sebagai orang safety itu banyak sekali kita punya defect. Defect itu prosedur atau formulir yang mungkin sudah obsolete karena sudah tidak relevan dengan pekerjaannya atau sudah ada improve teknologi sehingga prosedur yang kita punya itu sudah tidak baru lagi atau umpamakan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru. Dari sudut pandang saya sebagai orang safety, hal tersebut namanya defect, seperti itu. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Khairul nih. Pak Khairul sudah dengan semangat memberikan beberapa contoh Teamwood di kehidupan pekerjaan nih, khususnya yang berkaitan dengan QHSE. Ingat, di QHSE itu orang sebelum melakukan pekerjaan, di beberapa jenis pekerjaan harus memerlukan izin kerja ya Pak Khairul ya. Nah, izin kerja ini kalau bisa, Bapak selaku QHSE mempunyai standar pelayanan minimal. Ingat,
Kalau di pemerintahan atau di BUMN itu ada namanya standar pelayanan minimum, disingkat SPM. Kalau kita naik kereta, kalau kita naik bis Damri, kalau kita naik pesawat, ini khusus BUMN ya, itu ada namanya SPM, standar pelayanan minimal. Jadi kalau Bapak Ibu selaku QHSE person yang mengurusi terkait dengan work permit atau izin kerja, Bapak Ibu harus punya standar pelayanan minimal. Ketika orang mengajukan itu, dokumennya lengkap, berapa lama permit kerja bisa terbit. Jangan dilama-lama, Pak. Kasihan kontraktor kerjanya itu berdasarkan tenggat waktu. QHSE-nya malah memperhambat. Biasanya begitu ya kalau di lapangan ini. Aduh, Pak Khairul nih lama, Pak Khairul nggak ada, Pak Khairul dipanggil ke kantor pusat, penggantinya tidak ada, izin kerjanya terhambat. Itu benar Pak Khairul. Kemudian ada lagi yang lain yang kira-kira terkait dengan Teamwood. Ada lagi satu lagi, silahkan. Ini saya kasih contoh aja nih. Bapak dan Ibu sering diminta laporan statistik K3 nggak? Nah, ya, kira-kira langkah apa saja yang Bapak Ibu suka lakuin kalau Bapak Ibu diminta data statistik kecelakaan oleh atasan atau oleh departemen lain, kan begitu ya? Ada audit, mana nih orang QHSE, saya minta dong statistik kecelakaannya. Nah, itu. Kira-kira nih, coba Bapak Ibu konsepkan atau jelaskan langkah-langkah dalam membuat data statistik yang diminta oleh atasan oleh departemen lain. Silahkan ada yang mau sharing, kira-kira nih langkah-langkahnya. Kalau Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu belum punya data sama sekali. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakuin supaya data statistik kecelakaan itu bisa kita berikan. Silahkan. Pak Irfan, bisa Pak? Monggo Pak. Nih, coba kira-kira nih. Kan sering ya orang QHSE, minta dong laporan kecelakaan kerjanya. Nah, gitu kan. Statistik kecelakaannya gimana tahun ini? Ini ada audit, ini ada dari customer, audit pihak kedua, dari customer datang. Nah, gitu kan. Coba dong QHSE, Ben, jelaskan. Nah, gitu kan. Nah, kira-kira apa nih? Langkah-langkah dalam membuat data statistik di atas. Ada yang mau sumbang saran lagi? Monggo, saya tunggu nih. Ini nanti kita ketahuan nih, di mana kita hambatannya nih dalam membuat data statistik. Kira-kira yang bikin mubazir itu di mana kira-kira? Nah, kalau tidak ada, kita coba bahas deh. Kita bahas. Nah, ini yang paling gampang nih, kita lihat ya. Kalau datanya belum ada, kan berarti kita harus meminta data dari berbagai fungsi ya di departemen yang ada di perusahaan. Benar nggak? Biasanya kita berupa email, kan? Mengirimkan email permintaan data. Ketika email permintaan datanya direspon, mereka kirim data, kita harus memeriksa. Betul nggak memeriksa data yang diterima? Kalau oke, berarti langsung datanya menjadi data valid. Menyiapkan data untuk laporan. Dibikin laporan, laporannya selesai, kemudian mengirimkan laporan. Kalau udah oke, berarti udah kita tinggal kirimkan nih laporannya. Kemudian presentasi. Kan begitu ya? Kalau tidak oke gimana? Data. Yang pertama, klarifikasi dulu dong ke pengirim data nih, ke bagian-bagian terkait. Kalau tidak oke, klarifikasi. Balik lagi, ngirim lagi email. Benar nggak? Minta lagi data. Tolong Pak diklarifikasi apakah datanya udah betul. Nah, proses mengklarifikasi itu biasanya memerlukan waktu. Dan disitulah akan terjadi proses yang tidak efisien. Menunggu data juga begitu. Bapak Ibu ketika meminta data ya, tolong dibuatkan tenggat waktu. Jangan biarkan mereka itu mengirimkan data
kapan saja, gimana mereka. Nah, kalau bisa kita sudah mengirimkan data template kepada mereka sehingga mereka bisa mengisi template itu. Jadi jangan minta doang gitu istilahnya. QHSE harus rada kreatif nih. Kepada Bapak Manajer Produksi 3 terkait dengan permintaan MR untuk updating data kecelakaan, maka dengan ini kami mohon Bapak mengisi kolom yang ada di lampiran sesuai dengan departemen Bapak terkait dengan jam kerja, jam lembur, jumlah izin, jumlah kecelakaan, kayak gitu-gitu. Jadi nanti mereka akan ngisi. Jadi verifikasi atau klarifikasi itu tidak akan diperlukan lagi. Karena inilah proses yang akan membuat waktu kita itu menjadi terbuang sia-sia, bolak-balik, minta datanya. Ya. Kemudian ketika mengirimkan laporan, apakah sudah oke? Nah, revisi laporan. Ini bolak-balik. Kalau bisa, draftnya itu dikirim dulu. Kemudian dibahas. Nah, itulah yang akan membuat laporan kita itu tidak akan menjadi bolak-balik. Ingat, kita ciptakan create system supaya orang tidak perlu memberikan klarifikasi. Data yang dihasilkan adalah data yang valid dan tidak memerlukan klarifikasi. Ya, sekali mereka kasih data, itulah data yang dipercaya. Bagaimana caranya? Nanti kita ada sesi sendiri. Sebenarnya waktu statistika kecelakaan kerja itu sudah kita bahas ya. Oke, Bapak Ibu, ingat dalam membuat laporan data statistika, ya ini yang paling sederhana. Kalau memang datanya belum ada, itulah yang banyak kita menghabiskan waktu mengklarifikasi, kemudian membetulkan laporan, itulah yang akan membuat proses pembuatan laporan itu menjadi banyak hambatan. Ya. Lanjut, ini perkembangan Lean Safety ini. Saya hanya memberikan sekilas saja, jadi tahun 80-an sampai era 90-an, jadi sebenarnya itu hanya berlaku di industri otomotif saja. Jadi waktu itu Ford dengan Toyota yang menggembar-gemborkan atau memviralkan, kalau bahasa sekarang ya, memviralkan terkait dengan lean thinking. Jadi sebenarnya semua prinsip Lean Manufacture, Lean Safety, kemudian ada juga Lean Digital, segala apa saja yang depannya mengandung kata Lean, sebenarnya itu pada dasarnya adalah proses untuk menghilangkan kemubaziran dalam suatu proses. Nah, di tahun 90 itu sampai 2000 itu Lean ini berkembang menjadi ke banyak hal karena efek yang dihasilkan ketika menerapkan Lean itu ternyata sangat dahsyat. Ya, jadi proses semakin cepat, tidak ada kemubaziran, kemudian customer mendapatkan barang semakin cepat, kan makin senang. Nah, kemudian kalau kita lihat transisi dari tradisional view of safety, artinya cara pandang tradisional terkait dengan K3 dulu adalah cost saving venture. Jadi hanya untuk mencoba terkait dengan biaya. Kemudian transisi ketika Lean digabungkan dengan K3 itu ada banyak proses, perbaikan peluang akan banyak didapat di situ. Kemudian kalau dulu itu terkait dengan kecelakaan, baik penyakit akibat kerja ditanggulangi dengan asuransi. Sekarang dengan adanya Lean, maka semua hal itu akan semakin bisa ditekan. Bapak Ibu paham nggak dalam menentukan istilah dalam asuransi itu premi ya, premi kebakaran. Asuransi kebakaran itu preminya besar. Ketika kita menerapkan Lean Safety terkait dengan pencegahan kebakaran di perusahaan, di tempat kerja, nanti kita akan bisa menawar kepada lembaga asuransi sehingga preminya semakin kecil.
Itu bisa. Saya sudah punya pengalaman ya hampir 4 kali itu membuat suatu kajian di perusahaan dan itu berimpak kepada premi asuransi kebakaran menjadi turun dari tahun ke tahun. Nah, itu akan kita bisa praktekkan di tempat kerja terkait dengan misalkan tadi asuransi kebakaran ya. Kemudian jika ada asuransi yang lain yang memerlukan pemeriksaan ya, kelengkapan prosedur itu mereka akan coba audit pertama kali ke tempat kita dan mereka akan menentukan besaran premi sesuai dengan hasil audit atau due diligence mereka. Nah, kalau kita sudah bisa membantu orang pabrik, membantu perusahaan dalam hal lean ini, maka bisa jadi preminya akan semakin kecil dan ini sebenarnya yang diinginkan oleh perusahaan terkait dengan safety. Jadi bukan hanya menunjukkan bahwa ini boleh, ini tidak boleh dilakuin, tetapi safety juga harus memberikan manfaat yang nyata terkait dengan cost down program misalkan ya. Kemudian yang terakhir adalah lean safety ini dapat menekan angka kecelakaan kerja. Karena apa? Tadi Bapak di brainstorming pertama menyebutkan jika tempat kerjanya amburadul, bahasa Semarangannya ambiar, kayak yang tadi ya, banyak peralatan yang berserakan di lantai, kemudian pencahayaan yang kurang baik, maka kecelakaan kerja akan rawan terjadi. Nah, ketika proses kerja atau tempat kerjanya dibersihkan, maka resiko terpeleset, tersandung, kemudian kerja salah itu akan menjadi semakin kecil. Kita lanjut. Dasar lean safety itu sebenarnya Bapak, Ibu tidak jauh-jauh terkait dengan 5S. Dalam bahasa Indonesianya adalah 5R. Ini yang menjadi dasar lean safety dimanapun berada. Bapak Ibu mau buka apapun di Google atau punya buku apapun terkait dengan lean, itu semuanya dasarnya adalah 5S. 5S itu kalau di Indonesia 5R. Ada beberapa lagi yang nambahin tuh jadi 7S, 7R ya. Tapi kita dasarnya dari Jepangnya sana adalah 5S. Yang pertama Seiri, yang keduanya Seiton, kemudian Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. Jadi kita ingat dulu itu terkait dengan 5S ini. Di Indonesia 5S disadur atau diterjemahkan atau diserap menjadi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas artinya sortir, hanya barang-barang yang Bapak Ibu butuhkan dan yang Bapak Ibu sering pakai, itulah yang ada di tempat kerja. Barang-barang yang tidak sering dipakai atau tidak Bapak Ibu butuhkan, itu harus disisihkan. Tidak boleh ada di tempat kerja. Salah satu cara yang bisa kita lihat secara implementatif adalah meja kerja Bapak Ibu. Coba nanti hari Senin atau hari Selasa ketika masuk kantor, lihat apakah di meja kerja Bapak Ibu sudah ringkas atau belum. Saya dulu termasuk orang yang meja kerjanya rame. Selain foto keluarga, ada juga foto Batman. Jadi di meja kerja itu ada foto Batman. Mungkin yang sekarang anime terkait dengan misalkan apa ya? Terkait dengan apa misalkan anime-anime itu. Nah, itu banyak tuh di meja kerja. Dulu saya ya 15 tahun yang lalu masih begitu tuh meja kerja. Sekarang malah di meja kerja hanya ada kalender saja, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian yang kedua ada rapi. Rapi itu menyusun. Bapak Ibu, indikator rapi adalah kalau Bapak Ibu bisa menemukan kembali barang atau benda yang Bapak Ibu butuhkan dengan cepat. Itulah rapi. Ya, rapi di sini tuh bukan enak atau tidak enak dipandang mata, tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun benda-benda yang tadi yang diperlukan itu supaya kalau dibutuhkan cepat.
didapatnya. Itulah rapi. Karena kalau tidak rapi pasti otomatis susah untuk ditemukan. Tapi kalau rapi gampang ditemukan. Kemudian resik. Resik itu artinya ketika bendanya sudah yang tersedia hanya yang diperlukan saja, kemudian disusun supaya mudah ditemukan, cepat ditemukan, maka itu harus selalu terjaga, harus bersih. Karena kalau tidak bersih berarti banyak benda-benda yang tidak dibutuhkan. Artinya 1S yang pertama tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi resik, rawat, dan rajin, R yang ketiga, keempat, dan kelima itu sebenarnya itu untuk mempertahankan dua R yang pertama. Resik, rawat, rajin itu sebenarnya untuk mempertahankan ringkas dan rapi. Jadi makanya dulu saya dikasih tahu sama Jepangnya, Ben, 5S itu jantungnya hanya 2, seiri dan seiton saja. Jadi kalau 2 itu kamu sudah bisa terapkan, yang ketiga, keempat, kelima sebenarnya itu akan ngikutin katanya. Kalau kamu sudah membiasakan hanya barang yang ada atau barang yang dibutuhkan saja yang ada di meja kerja kamu, maka semuanya selain itu maka itu menjadi sampah. Dia bilang begitu tuh di Jepangnya. Saya ngangguk-ngangguk aja, dulu nggak terlalu paham. Tapi makin kesini makin paham. Iya juga ya. Ingat, 5S ini Bapak Ibu bisa terapkan di mana saja. Di tempat kerja, di rumah, di mobil nih. Lihat di dashboard. Mana yang dashboardnya paling rame nih. Ada yang punya mobil dashboardnya paling rame. Ada gambar anjing yang kepalanya ngangguk-ngangguk. Sampingnya ada gambar kucing, kepalanya ngangguk-ngangguk. Ada lagi apalagi anime Doraemon, kepalanya ngangguk-ngangguk juga. Jadi semua di dashboard ini boneka ngangguk-ngangguk tuh. Padahal itu kalau kejadian kecelakaan, benda-benda semacam itulah yang mungkin membahayakan nyawa kita. Ingat, di dashboard mobil. Hanya benda-benda yang dibutuhkan saja yang boleh ada. Yang tidak dibutuhkan, jangan deh. Di dashboard mobil tuh. Ingat, lihat nanti ya. Habis kajian ini coba deh ke mobilnya. Ya. Waduh. Naruh handphone di dashboard, ya. Kan Pak ini sudah dipakein ini Pak, keset anti licin. Itu. Kalau mobilnya ngerem, handphonenya kelempar ke jidat, wah itu. Jadi tidak keren. Harusnya ke rumah sakit gara-gara tabrakan, ini gara-gara kelempar handphone. Nah, kan nggak keren, kecelakaan nggak keren.